Jadi kalau Saudi Arabia itu menyambut dari pimpinan atau dari presiden-presiden negara yang lain itu suka berkunjung ke sana. Dibukakan pintu Ka'bah, sholat 2 rakaat di sana. Dan nanti ada cendera matanya itu apa? Guntingan atau sebagian dari kiswah Ka'bah. Makanya di Presiden Jokowi juga itu ada ya, dikasih guntingan dari kiswah Ka'bah. Kalau orang-orang yang tujuannya biasa nyari jimat-jimat itu, mereka begitu kata, kalau kiswah Ka'bah itu banyak yang mengunjungi. Maka kalau kita mau banyak pedagang yang banyak pembelinya, gunting saja kan. Maka ketika digunting ketahuan, akhirnya dipenjara. Ya. Nah, itu adalah kepercayaan yang batil, ya, percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Kalau keberkahannya jelas, ya, kalau keberkahannya jelas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antara tidur dan bangun. Ya orang mah kumanya peremahayam lah macam orang mah gitu, antara tidur dan bangun itu akhirnya datang malaikat. Fa'utitu bitostin min dahabin malanun hikmatan wa imanan. Lalu dibawakan kepadaku sebuah bejana dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fasuqqa minan nahri ilal maraqil batni. Laku aku dibelah minan nahrin. Nahrin itu ini nih, leher. Kan ada ya yang disebut dengan pada bulan Idul Adha itu disebut dengan apa? Yaumun Nahr. Ya, Yaumun Nahr itu leher kan? Makanya salah satu teori untuk menyembelih domba itu harus diukur 1 jengkal dari apa? Telinganya. Atau bisa diukur dengan telinganya dikieukeun tah, dipaletoykeun. Tet. Nah, di sanalah kita menyembelih domba. Tapi memang harus punya keberanian. Jadi ibadah yang perlu keberanian itu pertama adalah ngamandikeun mayit. Teori ini geus apa kan? Ya, teori ini geus apa? Barang aya nu maot, ayo mandikeun. Aduh, komo aya nu usum corona aya. Sok paur aya corona kan gitu. Nah, yang kedua menyembelih. Nah, salah satu teorinya itu. Jadi si telinganya itu dipalitaikeun duikeun ka mana? Tadinya mulai disembelih, gitu ya. Tapi itu biasanya kalau di Al-Hikmah itu ada khusus pareki. Pareki aya nama kerjana di Indramayu nya, di mana? Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Minan nahri ila maraqil batni. Dibelah ti dieu tah. Set duikeun ka perut, gitu ya. Summa gusilal batnu bima'in jam-jama. Lalu dibasuhlah hatinya itu ya dengan air jam-jam. Berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keempat kali. Dulu waktu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, Sa'diyah itu Bani Sa'ad, ya. 1 kali. Umur 10 tahun juga dibelah, dibersihkan 2 kali. Ketika mau jadi nabi dan rasul juga dibelah 1 kali. 3, dan yang akan dibelah lagi ketika akan diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dipenuhi dengan mulia hikmatan wa imanan, karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa utitu bidabbatin, lalu dibawakan kepadaku dabbah, binatang abyadha yang berwarna putih,
dunal bagli wa fawqal himari. Dia lebih kecil dari bigol dan lebih besar dari keledai. Jadi ada kendaraan yang dibawakan, yaitu namanya al-buroku, burok, barkun, kilat. Jadi kecepatannya sangat cepat sekali. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pangtolaktu ma'a Jibrila, lalu aku pergi bersama Jibril naik naon? Naik buruk. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Yasrib di Madinah? Jibril memerintahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apakah ini? Ini adalah Madinah Yasrib yang nanti Anda akan berhijrah. Dia sudah tahu sebetulnya. Lalu berangkat lagi sampai ke Madian. Madian itu tempat Nabi Su'aib. Lalu berangkat lagi sampai ke Bukit Tursina, di mana Nabiullah Musa alaihissalam menerima yang disebut dengan 10 commandment, yaitu 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Makanya wattini wat zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Demi Tursina, ulah wa turi sinin, dan turis. Atau mah turis atau wa turi sinina itu Tursina. Wa hadal baladil amin, dan juga demi balad yang aman. Mana balad yang aman itu? Mekah. Ya. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam Mekah maka aminan, aman. Gitu ya. Itu dari mana? Dari zaman dulu. Karena kalau kita lihat letak geografis Arab Saudi itu, walaupun dulu ada Romawi, ada Persia, itu tidak bisa menjajah Arab. Bahkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abrohah dari Yaman sisirikan gitu. Nah, hari Ka'bah loba pengunjungan. Kuring di Yaman, sebab kan itu utara ya. Kalau Mekah itu utara secara letak geografis, Yaman itu selatan. Dan dulu itu jazirah Arab semua. Jadi ke selatannya Yaman, dan Yaman itu termasuk Taif itu subur ya. Makanya kenapa sekarang Arab Saudi terus perang jeung Yaman? Daku Amerika dibere Taif eta Saudi Arabia, hayo bikin kain, eta urusan perut lah gitu. Bikin kain, Saudi kan masih perang dengan Yaman. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi saat ini terjadi yang disebut dengan tadi di selatan itu adalah yang subur, di utara itu tidak banyak pohon, tidak banyak yang tumbuh. Abrohah ingin agar yang berkunjung itu ke sana. Akhirnya mereka membawa pasukan gajah yang didokumentasikan dalam surah Al-Fil. Ya. Alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, pada waktu itu di Darun Nadwah ya, Darun Nadwah itu tempat musyawarah. Jadi ada Mekah ya, di tempat itu dibangun Darun Nadwah. Jadi orang-orang pembesar Quraisy pada waktu itu diskusi gitu, musyawarah. Ketika ada penyerangan itu apa yang dilakukan? Udah, kita menghindar saja. Bagaimana dengan Ka'bah yang akan dihancurkan? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi gitu. Makanya waman dakhalahu kana aminah. Aman. Ya. Kecuali pada masa 395 itu ada Syiah Karamitoh namanya.
itu membunuh jamaah pada waktu itu. Akhirnya haji pada waktu itu dibatalkan, tidak ada haji. Jadi kalau berbicara tidak ada pelaksanaan haji itu bukan karena corona aja kemarin. 87 karena ada virus juga tidak ada haji, ya. Nah kemarin 2020 karena virus corona tidak ada haji. 2021 ting aya ting teu. Kan lamun ningali kaayaan kieu mah jigana gitu, tapi nggak tahu lah. Mudah-mudahan ada karunya geus nungguan 16 tahun gitu. Komo nu cam daftar ya, geus daftar ge lila teh asup mangkat-mangkat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pantolaktu ma'a Jibril hatta ataina sama ad-dunya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi langit dunia. Langit dunia. Lalu kila man hada qala Jibril. Ditanya, "Ya saha?" Cek Jibril, "Jibril." Lalu apa? Kila man ma'aka, wahai Jibril, siapa yang berserta kamu? Cek Jibril, Muhammad. Kila waqad ursila ilaihi. Apakah ia telah menjadi rasul? Cek penjaga langit. Qala kata Jibril, na'am, bahwa dia telah diutus. Baru penjaga langit itu mengatakan, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang sebaik-baiknya datang orang yang datang hari ini. Lalu dibukakan pintunya. Jadi setiap langit pertama, langit kedua, ketiga sampai ketujuh itu ditanya oleh malaikat penjaga langit. Saha ieu? Jibril, jeung saha maneh? Gitu lah orang mah, lawan Sunda mah. Oh, jeung Rasul, jeung Muhammad. Nah, Muhammad geus diutus, sudah. Baru marhaban. Nah, maka ini disunnahkan ketika ada tamu itu kita mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Lamun cek bahasa wilujeng sumping Bapak Ade gitu. Nya. Atanapi kadieuna mah make lengser geuningan. Jika kamarin nikahan teh ayo pakai lengser gitu teh. Ya teh ucapan selamat datang gitu. Ngan aya budayana di Sunda aya lengser. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama? Ataitu ala Isa wa Yahya. Bertemulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Isa dan juga Nabi Yahya. Di langit kahiji bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Fa'ataina sama as-salisah. Jadi langit kahiji, langit kedua, langit katilu bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Nabiullah Yusuf alaihi salam sebagai orang yang ganteng itu ketika bertemu dengan itu. Idza huwa qad a'ti satral husni katanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, ternyata beliau diberikan oleh Allah setengah keindahan. Ya, ini hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di langit yang ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf dan dikatakan idza huwa qad a'tiya satral hasan husni. Jadi Nabi Yusuf itu adalah setengah keindahan, gitu ya. Lalu beliau ke langit keempat bertemu dengan siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Ke langit yang kelima bertemu dengan Nabiullah Harun. Jadi fa'ataina ala Harun fasalamtu alaihi. Ketemu dengan Nabi Harun, Rasulullah salam. Dijawab oleh Nabi Harun, marhaban bik min akhin wa nabiyyin. Selamat datang saudaraku dan juga nabi, kata Nabiullah Harun. Selanjutnya di langit ke-6
beliau fa'ataitu ala Musa wa salamtu alaihi, bertemu dengan Nabi Musa. Tetapi ketika bertemu dengan Nabi Musa, falamma jawajtu baka, ketika melewati Nabi Musa maka beliau menangis. Pakila maaf kak, kenapa engkau menangis wahai Musa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, menjawab Musa, bu Isa ba'di yadkhulul jannatu min ummati afdalu mimma yadkhulu min ummati. Sebab kata Nabi Musa, wahai ya Rob, anak muda ini telah diutus setelahku, ternyata umatnya masuk ke surga lebih utama dan lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Jadi umat Rasulullah mah leuwih loba anu masuk surga na jeung leuwih utama ketimbang umat Nabiullah Musa alaihi salam gitu. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ke langit yang ketujuh, fa'ataitu ala Ibrahim. Kita pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ya Muhammad. Nah ini nih pesan dari Nabi Ibrahim. Akri ummataka minni salam. Hei Muhammad, salamkan atau sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibah. Dan kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanah yang subur, tetapi wa annaha ki'anun, tetapi belum ada tanamannya. Lalu apa tanamannya itu? Wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini tanaman surga. Lamun urang ayeuna hayang ka surga, menanam dari sekarang dengan mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bareng Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak eta tanamanana dawamkan oleh kita supaya kita masuk karena kita sudah menanam gitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah langit ketujuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu posisinya berada di atas Ka'bah. Makanya ini dikatakan bahwa hadal Baitul Ma'muri yusolli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. 70.000 melakukan sholat di sana, tawaf di sana. Yang 70.000 itu keluar, tidak kembali lagi, ganti lagi 70.000. Makanya Ka'bah itu sampai sekarang di atas Ka'bahnya itu ada Baitul Ma'mur. Yang di sana adalah malaikat pun sama melakukan tawaf. Makanya saya pernah melihat tayangan Ka'bah itu ketika kemarin corona, aya we nu muter. Nanti manuk, tapi duka ya manuk, duka manuk juga gitu. Jadi memang di Baitul Ma'mur itu di atas Ka'bah itu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warufi'at li Sidratul Muntaha. Beliau ke Sidratul Muntaha dan di sana beliau bertemu berkomunikasi dengan Allah dan diperintahkan yaitu sholat. Yang sholat itu asalnya 50 turun sampai ke 5 waktu.
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasil dari pelaksanaan Isra wal Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Dan perlu diketahui bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan keagungan Allah. Sebab Rasulullah ketika bertemu dengan banyak, ini hadisnya masih banyak nih ya, ada bertemu di surga melihat ini melihat itu, bertemu di neraka melihat ini melihat itu, hadis-hadisnya sahih. Nah ini adalah keajaiban linuriyahu min ayatina ya, bahwa Allah memperlihatkan keagungannya dan memperlihatkan ketika di bumi itu diibaratkan sebagai orang atau nenek-nenek yang sudah tua renta dan lain sebagainya, menandakan bahwa pada masa Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya sudah tua. Komo ayeuna lamun baheula nini tahun 2002 hiji jigana geus 1442 tahun lain nini jigana anu keur di ICU jigana mah ya. Makanya ini adalah akhir zaman, kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini dengan membacakan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masih banyak pertemuan Rasulullah dengan A, B, C dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, tapi insya Allah di lain waktu dan kesempatan mudah-mudahan ini jadi gambaran buat kita ya, buat kita jadi pelajaran bahwa perjalanan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini penuh sekali dengan ibrah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita semua terus bertaqarrub kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan memberikan nyawa, memberikan usia sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan dan kita sama-sama beribadah kepada Allah, tidak hanya di bulan Ramadan, Rajab, Sa'ban, terus ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.